Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kembali pada sore hari ini kita bersama-sama lagi belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bunda-bunda semuanya sehat kan? Kita semua percaya dan yakin di dalam perlindungan Tuhan kita senantiasa aman. Pada sore hari ini firman Tuhan terambil judul yaitu bersukacitalah dalam segala hal. Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami kaum wanita pilihan Allah belajar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami ingin belajar tentang bagaimana kita harus bersukacita di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan ini adalah pesan-Mu untuk kami semua kaum wanita. Di mana situasi yang semakin tidak menentu ini, kami percaya Engkau juga senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sehingga masalah apapun yang terjadi, kami senantiasa harus mengucap syukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di dalam firman yang kita baca tadi sudah jelas ya, bersukacitalah, berdoalah dan bersyukurlah selalu di dalam Tuhan. Tentunya di dalam hidup ini saat kita mengucap syukur, pasti sesuatu hal yang gampang-gampang susah ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa kalau kita sedang bersedih, kita sedang ada masalah, kita juga harus mengucap syukur Tuhan.
tapi itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, kita semuanya. Masalah memang tetap ada, tapi kita harus senantiasa lidah, mulut, bibir kita mengucap syukur akan karunia Tuhan, akan semua yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa saja mengucap syukur kita mendapat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mendapat kesenangan, enak, mendapat berkat, damai, sukacita, selantiasa kalau itu enak. Tapi Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam susah, dalam sedih, mendapatkan sesuatu yang mengenakkan, bersukacita gampang. Tapi bagaimana kalau saat kita mendapatkan masalah, apakah kita juga tetap bersukacita? Padahal ini adalah pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita bisa saja mengucap syukur saat kita mendapat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mendapatkan jabatan, kemudian mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan, kita bersukacita. Enak, gampang, mudah gitu ya. Tetapi mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal yang sulit, entah itu masalah, pergumulan hidup, mengalami sakit, penyakit, ataupun hal yang tidak menyenangkan? Firman Tuhan saat itu menyapa kita semua untuk mengucap syukur dalam berbagai hal. Tentunya ketika mendengar ungkapan berbagai hal itu, baik susah maupun senang ya. Berbagai hal itu kan baik susah maupun senang, kita tetap harus bersenantiasa mengucap syukur. Itu pesan Tuhan loh dalam kehidupan kita. Karena mengapa kita harus mengucap syukur itu dalam segala hal? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan mau kita sebagai anak, Tuhan mau mengucap syukur dalam segala hal. Kalau merasa kita menjadi anaknya Allah, anak Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Tuhan. Kita anak Allah, kita harus seperti Allah. Nah, Allah menghendaki kita semua ini menjadi anak Allah, senantiasalah mengucap syukur sama seperti apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, mengucap syukur karena mengucap syukur adalah kebahagiaan. Karena kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan yang sejati, begitu pula dengan jabatan. Tetapi kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup ini ketika kita mengucap syukur. Loh. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena lebih dari segala-galanya, dari jabatan, dari harta kita. Kalau hati kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu luar biasa. Itu lebih daripada harta, daripada jabatan yang mungkin belum kita terima. Kita membuka diri untuk bahagia. Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedang hidup kita saya mengalami pergumulan, ada masalah yang begitu berat. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Ingat, dalam hidup itu begitu banyak hal yang harus kita syukuri. Karena seberat apapun hari yang kita lakukan, ingatlah bahwa harus ada, selalu ada apa ya halal yang harus kita syukuri. Mosok Bu? Iya, kita harus mengucap syukur karena Allah memberikan nafas hidup yang kita memberikan, yang bisa kita rasakan. Kita bangun tidur, menghirup nafas tanpa membayar, itu sudah anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan apapun, kita makan tahu, tempe, penyet. Kalau minyak goreng sekarang mahal sekali ya Bu, kita cari ganti pepes-pepesan. Kenapa tidak bisa? Tetap kita bisa mensyukuri. Berapapun yang suami kita kasih, berapapun yang kita dapat, semua dengan ucapan syukur dalam hati kita, yakin dan percaya semuanya itu akan ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena materi itu tidak segala-galanya, tapi ucapan syukur dalam hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Ketiga, yaitu ketika kita masih memiliki tempat untuk berlindung dari panas, hujan, kita masih ada rumah. Seberapapun rumah kita, seperti apapun rumah kita, kita juga makin mensyukuri. Semua tiap hari itu, walaupun keadaan bagaimanapun, kita tetap mengucap syukurlah. Ibu-ibu wanita pilihan yang diberkati Tuhan, seberapa apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal yang disyukuri loh ya. Baik buruk itu semuanya itu pasti ada yang diucap syukur. Banyak masalah, sedikit bersaksi ya. Apa salah? Oh, Bu Lili kata kok enak, tenang semuanya. Oh, tidak semua. Kalau selama kita masih bernapas, kalau kita masih hidup, masih itu tuh masih ada masalah. Bagaimana kita mensikapi masalah itu?
Ya, itu yang menjadi terpenting. Masalah itu jadi hal yang, waduh kok wabot ya masalahku. Ya, kita cepat tua, stres ya. Kalau kita mengambil masalah itu menjadi hal yang besar, kalau kita menganggap masalah itu hal yang kecil, Tuhan pasti ngasih semua jalan keluar. Tuhan pasti akan menolong kita. Kadang orang bilang, ibu Lili kelihatan bahagia sekali ya, senang terus ya, ketawa terus, senyum terus, enak ya, nggak pernah ada masalah. Oh tidak, masalah itu tetap ada. Tapi percaya bahwa itu bagaimana kita mensikapi diri kita dengan masalah itu. Bagaimana apabila kita memandang masalah itu hal yang kecil, kata ada kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Ada pergumulan dalam kehidupan keluarga kami, saya berdoa senantiasa menangis sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kalau memang dia itu jodoh yang terbaik buat anak saya, oh lancarkan semuanya. Kalau memang tidak Tuhan, kau jauhkan. Tapi saat detik-detik ya, hanya sebulan sebelum hari H, Tuhan sendiri yang mengatakan di masalah. Kemudian saya menangis, kenapa terjadi seperti ini? Di telinga saya Tuhan berkata, bukankah kamu yang minta anakku? Kamu bilang kalau memang jodoh itu jodoh, kau lancarkan semuanya. Kalau memang tidak jodoh, kau jauhkan. Nah ini jawaban dariku. Nangis saya ibu-ibu, saya mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan masih sayang sama kami sekeluarga, Tuhan itu luar biasa. Di balik semua masalah itu pasti ada sesuatu yang indah di belakangnya. Saya yakin itu, saya percayai itu. Seberat apapun masalah di dalam kehidupan kita, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Maka ibu-ibu, kita percaya seberapapun masalah saat ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan keluarga ibu-ibu semua, percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu luar biasa. Begitu besar kasih setianya akan kita semua, sehingga masalah-masalah yang ada itu membuat iman kita semakin hari semakin bertambah, dan semakin bertambah, sehingga kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Bersukacitalah selalu, senantiasa dalam segala masalah apapun yang terjadi, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pada sore hari ini kami sudah belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami senantiasa bisa meluapkan sukacita kami akan begitu besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa mengucap syukur, kalau kami bisa bernaung di dalam rumah seberapapun rumah yang bisa kami tinggali Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami, begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan, urapi kami semua, berikan kekuatan kepada kami semua agar kami bisa mengucap syukur walaupun kami sedang ada masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami semuanya di dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore ibu-ibu semua, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.